Shalom. Ya, masih sukacita semua. Ya, walaupun kita masih beribadah di rumah, tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk meninggalkan segala kesibukan kita semua dan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita ambil saat yang teduh. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 2, Mulia Mulia Nama. Pertolongan yang kita harapkan itulah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mengangkat satu pujian sedikit. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu,
Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah, tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan, membaca serta akan merenungkan akan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu ya Tuhan, agar ia boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya. Shalom rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Mari sama-sama kita membaca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tema perenungan pada malam hari ini ialah menentukan prioritas hidup. Menentukan prioritas hidup. Setiap orang mempunyai peran penting dalam hidupnya, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara individu maupun secara sosial. Setiap hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang harus kita temui dan yang harus kita layani. Kita juga sering diperhadapkan dengan banyak kegiatan sehingga kita tidak mampu untuk membagi waktu kita. Sehingga kita merasa kita sangat terbatas, baik karena waktu, pikiran, tenaga. Dan kita juga perlu membuat skala prioritas dalam kehidupan kita supaya hidup kita menjadi lebih teratur dan lebih indah untuk dijalani. Prioritas artinya mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Dasar utama dalam menentukan prioritas hidup adalah Tuhan kita. Yesus adalah contoh terbaik bagi kita untuk menentukan urutan prioritas hidup kita. Kita juga dapat belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, dan yang paling pertama untuk menjadi contoh prioritas dalam kehidupan kita yaitu Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa mengasihi Tuhan haruslah menjadi yang utama dan yang paling pertama. Teman-teman bisa baca dari Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai 38. Tuhan adalah sumber keberhasilan dan kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan dan menerima kuasa Tuhan dan menerima mujizat-mujizat yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang yang besar, orang-orang yang tokoh-tokoh terkenal di dalam Alkitab pun mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Yang kedua adalah keluarga. Kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus mengasihi keluarga kita. Keluarga kita ini tidak hanya sebatas orang yang di dalam keluarga kita, tetapi juga komunitas di antara kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik tetangga kita juga bisa menganggap mereka adalah keluarga kita. Yang ketiga adalah pekerjaan, studi atau pelayanan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita harus mengerjakan tugas kita, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan kita maupun dalam tugas kita. Kita sebaik mungkin melakukan itu semua atas dasar karena kita mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah pribadi.
Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus merawat diri kita. Merawat dalam arti bukan hanya membuat kita menjadi supaya terlihat lebih bagus, tetapi di dalam diri kita. Apakah kita bisa merawat diri kita dengan baik dan jati diri kita juga menjadi pribadi yang baik, maka semua itu akan terpancar dengan kemuliaan Tuhan. Salah satu ciri-ciri orang yang mendahulukan Tuhan adalah selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam keadaan susah maupun senang, selalu mendahulukan Tuhan. Baik dalam hal waktu, kasih, maupun materi, orang-orang yang memprioritaskan Tuhan juga taat dan setia kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang tidak mungkin dan sulit. Tetapi kalau kita memprioritaskan Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Alkitab ada beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Salah satunya adalah kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Ketika Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat untuk tinggal di sana dan bertemu dengan seorang janda, dia meminta minum. Kemudian setelah seorang janda itu memberikan minum, dia pun meminta juga roti, sepotong roti untuk dia makan. Tetapi seorang janda ini dia merasa takut dan berpikir bahwa nanti itu makanan yang persediaan yang pada saat itu dia punya itu hanya untuk dia dan untuk anaknya, dan tidak akan cukup kalau dia bagi kepada Elia. Namun Elia bilang, tidak apa-apa, lakukan saja seperti apa yang akan kamu lakukan. Tetapi minta Eli meminta supaya seorang janda ini tetap mengutamakan dia, membuatkan dia roti terlebih dahulu sebelum dia membuatkan roti untuk anaknya dan dia. Dan seorang janda perempuan itu pun melakukan seperti yang diperintahkan oleh Eli. Dan apa yang terjadi? Sisa gandum atau tepung yang dimiliki oleh seorang janda ini dan minyak yang dia punya ini yang tadinya tinggal sedikit pun menjadi banyak. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Mujizat terjadi kepada mereka. Dan contoh lainnya ialah Ishak. Ishak ini taat kepada Tuhan. Dia tidak mau pergi untuk meninggalkan perintah Tuhan. Dia tidak ada berpikir untuk mau pergi ke Mesir. Karena apa? Dia mau belajar untuk taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun pada zaman Ishak pada saat itu terjadi kelaparan ya di Gerar. Di Gerar itu terjadi kelaparan, tetapi Tuhan menuntun dia, menolong dia sehingga Ishak ini mampu untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Maka saat itu dia menabur dan akhirnya dia menuai jauh lebih banyak dari yang dia kira. Bahkan 100 kali lipat lebih banyak dari yang dia duga. Contoh lainnya yaitu seorang janda yang miskin. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan memuji seorang janda yang miskin. Ketika orang-orang pada saat itu orang-orang banyak mempersembahkan persembahan yang mereka punya dengan kelimpahan yang mereka miliki, mereka berikan itu kepada Tuhan. Tetapi seorang miskin ini, perempuan yang miskin ini, dia memberikan dengan semua uang yang dia miliki tanpa tersisa satupun yang dia miliki. Dia memberikan semua yang dia miliki untuk Tuhan, dan Tuhan memuji karena ketulusan seorang janda itu dalam memberi kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita,
pernahkah kita mengalami sama seperti yang dialami seorang janda perempuan ini? Pasti pernah ya. Bahkan kita pun berpikir, kalau uang saya tinggal sedikit, terus kalau saya mau kasih kepada orang yang lebih membutuhkan, sedangkan saya juga butuh, bagaimana ya caranya supaya saya mengerti, saya mampu untuk mempergunakan uang ini dengan tepat. Nah, maka itu malam ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita, kalau kita selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan tahu, kita akan bisa memilih apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita dapat mempergunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan dapat kita syukuri dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam keadaan senang maupun susah, tetapi dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita untuk memprioritaskan Dia dalam kita dalam hidupnya. Tuhan menginginkan kita memprioritaskan hidup kita kepada Dia, supaya hanyalah Dia satu-satunya yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita, bukan harta duniawi yang kita miliki. Mempersembahkan kasih kita, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan, tidak hanya dalam keadaan-keadaan kita saat kita senang, tetapi juga dalam keadaan kita susah. Marilah kita tetap bersemangat dalam membangun rumah persembahan dan menjadi rumah persembahan baginya. Biarlah kita belajar seperti Hizkia yang memperbaiki bait Allah dan memulihkan ibadah di rumah Allah. Marilah kita terus membangun agar rumah persembahan kita segera selesai, agar menjadi berkat dan menjadi tempat wadah bagi orang-orang yang ingin terus lebih dekat kepada Tuhan dan ingin selalu mengenal Tuhan lebih dekat. Marilah kita selalu beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah hati. Jika saat ini kita masih disibukkan dengan berbagai kegiatan kita, bahkan kita tidak sanggup untuk meluangkan waktu kita kepada Tuhan, kita bingung maunya memilih yang mana, kita merasa semuanya adalah prioritas, kita salah. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan mampu melihat dan memilih mana yang lebih prioritas dalam kehidupan kita. Dan marilah kita selalu bersyukur, kita mau berbagi, kita mau menjaga kerukunan kita kepada Tuhan dan taat kepada pesan firman Tuhan. Nah, rekan-rekanku, di antara kita, apakah kita sudah taat pada pesan firman Tuhan atau tidak? Jika saat ini kita merasa sulit untuk taat kepada pesan firman Tuhan, maka berdoalah. Belajarlah dari hal-hal kecil supaya kamu bisa belajar lebih setia kepada Tuhan. Kalau memang membaca Alkitab itu sulit bagimu, pelan-pelan berdoa. Maka ketika kamu sudah rajin berdoa, pelan-pelan untuk membaca Alkitab secara perlahan-lahan dan lakukan itu secara terus-menerus. Jikalau kita lupa untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya, ingat Tuhan dan baca itu ketika kamu ingat. Jangan diulur-ulur atau menunda. Maka ketika kita menunda-nunda segala sesuatu yang akan kita lakukan untuk memprioritaskan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang kita harapkan dari Tuhan, bisa saja juga itu mundur dari diri kita. Jika kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, maka Dia pun akan memberikan kita terobosan dan keberhasilan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Jika kita masih banyak berharap kepada Tuhan untuk Tuhan membuat pencapaian kita berhasil, maka ingat, selalu prioritaskan Dia dan tetap mengutamakan Dia dalam segala sesuatu. Jangan pernah menyampingkan Tuhan, atau jangan pernah ada pikiran untuk nanti saja, sebentar kok, kalau berdoa itu bisa dilakukan kapan saja,
membaca kitab itu bisa dilakukan kapan saja. Tuhan mengerti kok keadaan kita. Benar, Tuhan mengerti keadaan kita. Tetapi ingat, Tuhan selalu melihat keadaan kita, tahu apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Maka kalau Tuhan sudah melihat dan mengetahui segala sesuatu yang kita rencanakan, maka apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita, bisa saja Tuhan pun akan membatasi segala sesuatu yang kita harapkan. Karena apa? Kita tidak mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang rekan-rekanku, mari kita sama-sama bersatu belajar untuk selalu menjadikan Tuhan satu-satunya prioritas dalam kehidupan kita. Kita sama-sama belajar untuk menjadi pemuda-pemudi yang lebih setia, lebih taat dan takut akan Tuhan. Dan jangan lupa selalu mengasihi Dia dan sesama kita. Amin. Firman Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena itu kita mau bersama-sama merespon firman Tuhan, sekaligus kita memberikan nama syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, betapa hatiku. Ya rekan-rekan yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhanku, terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Malam ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga ya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan ini kami mengerti, kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami mampu untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kami mampu untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Juga ya Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan kami dimanapun berada ya Tuhan, khususnya PPGT di Jemaat Bukit Raka Wajana. Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam masa muda kami, baik anak-anak Tuhan yang sekolah maupun yang bekerja. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin, Engkau berkati dalam kehidupannya setiap hari ya Tuhan. Semoga apapun yang kami lakukan, kami selalu takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini belum bekerja dan mencari pekerjaan. Tolong kiranya Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang membukakan jalan ya Tuhan. Semoga lewat usaha jeripaya yang mereka lakukan, itu semua dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan mereka ya Tuhan. Sehingga suatu kelak nanti mereka dapat mendapatkan pekerjaan seperti yang mereka harapkan.
Juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang pada saat ini mungkin sakit. Semoga ya Tuhan Engkau yang memberkati mereka lewat makanan, minum-minuman, dan obat-obatan ya Tuhan, supaya lewat itu semua anak-anak Tuhan dapat memperoleh kesembuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang telah masuk ke dalam rumah tangga ya Tuhan. Saudari kami Resti, terima kasih ya Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan juga waktu yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada mereka. Semoga ya Tuhan, lewat hidup yang baru yang mereka jalani sebagai sepasang suami istri, Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka, dan biarlah segala rencana dan harapan yang akan mereka lakukan, biarlah itu semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat kami yang ada di sini, baik majelis, guru sekolah minggu, pengurus PPGT, anggota, biarlah Tuhan mampukan kami supaya kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana mestinya. Dan biarlah itu semua kami lakukan dengan rasa syukur dan sukacita kami, bahwa tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami adalah pekerjaan yang mulia yang harus kami lakukan. Dan ya Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang mungkin berulang tahun dalam minggu ini. Semoga ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong, memberkati dalam kehidupan mereka, supaya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan umur yang panjang dan kesehatan, supaya Tuhan, anak-anak Tuhan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, baik yang ada bersama dengan kami maupun anak-anak Tuhan yang terpisah jauh bersama dengan keluarga maupun orang tua mereka. Semoga ya Tuhan, lewat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, di suatu hari nanti mereka dapat berjumpa, bertemu dengan sanak keluarga mereka. Dan ya Tuhan, kami berdoa buat segala rencana kehidupan kami ya Tuhan, pergumulan kami, hanya Engkau-lah yang tahu, hanya Engkau-lah yang mengerti keadaan kami pada saat ini. Tolong kami ya Tuhan di masa-masa sulit pada saat ini, sekalipun pandemi saat ini masih belum berakhir, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kami, dan kami mampu untuk melalui itu semua ya Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, baik setiap rencana, usaha, dan harapan yang kami inginkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mendengarkan itu semua. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Engkau yang Maha Tahu, Engkaulah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, juga lewat doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dalam kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, kita mengangkat pujian Ku Beroleh Berkat. Tidak diberi dunia.
terima berkatnya. Kiranya Allah memberkati kita dan mengasihani kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya saat ini sampai selama-lamanya. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita masih mengangkat pujian yang mengatakan, mari sebarkan Injil. Silakan duduk kembali dan mengucap syukurlah. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online bersama-sama. Tidak memenuhi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Sampai jumpa di ibadah PPGT selanjutnya ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.